Kalau dulu kita di SD, kita pernah belajar tentang malaikat-malaikat, jumlah-jumlahnya. Nah, mungkin kita belum belajar ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri malaikat itu ya, yang pertama adalah jumlahnya itu hanya Allah saja yang tahu. Kemudian yang kedua adalah memiliki sayap minimal 1 pasang. Berarti malaikat itu punya sayap semuanya. Kemudian ukurannya besar dan luasnya itu, luas sayapnya itu amat luar biasa luasnya ya. Bahkan malaikat Jibril itu satu sayapnya itu jika digepakkan itu bisa menutupi ufuk timur dan barat ya. Badannya besar sekali ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan jarak 2 daun telinganya saja malaikat Israfil itu 700 tahun perjalanan ya. Luar biasa, 700 tahun perjalanan ya. Nah ini ya, berarti jauh banget, seperti orang berjalan selama 700 tahun itu jarak dua telinganya. Lalu seberapa gede badannya. Nah ini ya. Kemudian mereka juga memiliki sifat-sifat khusus, yaitu mereka, para malaikat itu ada yang pemalu ya. Pemalu ketika melihat kita manusia itu kemudian tidak mengenakan pakaian ya. Itu bahkan di sebuah riwayat disebutkan malaikat itu malu ketika melihat Utsman bin Affan ya. Nah gitu ya. Kemudian murah senyum ya. Malaikat itu murah senyum, malaikat itu duaan. Tapi ada juga yang bengis lagi kejam, yaitu malaikat yang menjaga neraka. Itu bisa dibaca nanti, itu ada di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ya, bahwa malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu ya giladun syidad, jadi bengis lagi kejam ya. Nah itu. Kemudian mereka tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak makan dan minum karena memang mereka tidak dilengkapi dengan syahwat. Kemudian mereka tidak berjenis kelamin dan juga tidak menikah ya. Gitu. Mereka tidak punya jenis kelamin. Nah, dan apalagi menikah. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Kalau kita manusia diciptakan daripada tanah dan jin dari api, maka kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Nah, ayo siapa yang masih ingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ya. Nah, sebelum kita menuju ini, bahwasannya sesungguhnya jumlah malaikat itu amat banyak sekali. Ya, jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Ya, salah satunya diriwayatkan dalam sebuah hadis, sebagaimana Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ketika saat Rasulullah SAW bersabda ya fi lailatul qadar ya, ketika beliau menjelaskan tentang surat Al-Qadar, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam yang ke-7 atau malam yang ke-9 atau malam yang ke-7 atau malam yang ke-29 ya. Saat itu malaikat ya yang berada di bumi itu jumlahnya lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang tersebar. Bahkan di hadis yang lain, masih di Abu Hurairah juga, masih dalam kitab yang sama disebutkan bahwa jumlah malaikat itu pada malam Lailatul Qadar itu jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Pertanyaannya, berapa jumlah bintang? Tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya, hanya saja sebagai orang yang beriman kita hanya diajarkan untuk mengimani setidaknya 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang menurut para ulama 10 ini adalah penghulunya para big bossnya lah gitu ya. Jadi malaikat-malaikat yang punya kekuatan lebih ketimbang malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi mereka punya pasukan malaikat juga. Yang pertama adalah malaikat Jibril, ini adalah penghulunya para malaikat ya. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul yang sekarang sudah tidak menyampaikan wahyu lagi. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan Rasul lagi.
Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang luar biasa. Dia memiliki kelebihan dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. 600 sayap, dan setiap sayapnya itu ketika dikepakkan itu bisa menutupi ufuk timur dan barat. Bahkan ketika sayapnya itu dikepakkan itu muncul warna-warni yang amat luar biasa indahnya, dan berguguran daripada sayapnya itu mutiara. Nah ini Jibril itu ketika menemui Rasulullah SAW, ketika menyampaikan wahyu ketika di Hira dalam bentuk manusia gitu. Bahkan dalam sebuah hadis juga ketika beliau Jibril menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam serta ihsan itu juga dalam bentuk manusia. Nah ini yang kedua adalah malaikat Mikail, di mana Allah memberikan tugas kepada Mikail yaitu untuk membagikan rezeki kepada seluruh makhluknya, sehingga tidak ada yang tidak kebagian rezeki. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil. Ini adalah malaikat yang meniup trompet ketika datang hari kiamat. Nah ini seberapa besarnya trompetnya, seberapa besar Israfilnya. Di sebuah riwayat disebutkan yang tadi saya sampaikan bahwasanya 2 daun telinga Israfil aja itu jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Berarti trompetnya seberapa gedenya, sehingga wajar dunia alam semesta hancur berantakan. Kemudian Israel ini adalah malaikat yang mencabut nyawa, yang biasa ini juga disebut sebagai malaikat maut dan ketika beliau Israel ini mencabut nyawa itu biasanya juga dibarengi dengan malaikat yang lainnya. Itu kemudian malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga dengan segala kelembutan dan murah senyumnya. Malaikat Malik dengan segala kebangisan dan tidak murah senyum itu menjaga pintu neraka, disiapkan untuk menyambut mereka yang masuk dalam neraka. Raqib Atid ini adalah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yang selalu mengawasi dan merekam, men-shoot seluruh aktivitas kita, baik dalam keadaan lupa maupun baik dalam keadaan tidak lupa, baik dalam keadaan sepi maupun baik dalam keadaan ramai. Terakhir adalah Munkar dan Nakir. Ini adalah malaikat yang menanya dan mengeksekusi ketika di alam kubur. Nah ini ada 10 yang malaikat-malaikat yang wajib